Jadi begitu cara sholat itu seperti kok ono sebuah kampung, di dalam kampung itu tidak ada orang yang pernah memandang orang sholat, yang orang ini belajar dari memandang gurunya sampai Rasul. Tidak ada sama sekali. Kemudian ngiro-ngiro caranya sholat, ditiro ngomong, rusak pembentangan. Nah, ini namanya doli tamudilin, sesat dan menyesatkan. Hati-hati dulu. Hati-hati. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, hadal ilmu dinun panduru amat takuduna dina. Ini hadis. Ilmu ini adalah agama. Panduru maka perhatikan aman takuduna dinakum, dari mana kalian mengambilnya. Perhatikan. Urusan agama itu bukan main-main. Urusan panjangan belajar ilmu saya ilmu agama monggo. Artinya monggo itu mengambil dari manapun silakan. Tapi kalau urusan agama tidak boleh. Tidak boleh. Wakila al-isnadu minad-din walau al-isnad laqala man sa'a masa. Sanad itu bagian dari agama. Sanad itu begini. Saya belajar dari guru saya dari gurunya dari gurunya sampai Rasul. Itu bagian dari agama. Tidak boleh lepas. Lawan Islam waqala man sa'a masa. Seandainya tidak ada sanad, pasti orang itu akan ngomong sesuka hatinya. Urusan agama itu kalau lebih sering pesan. Urusan agama itu tidak boleh kita mengatakan menurut pendapat saya. Tidak boleh. Khusus urusan agama. Seandainya setiap orang boleh berpendapat urusan agama, berjata menurut pulau ini sembahyang subuh itu kalau isukan. Urusan agama harus tidak boleh. Jadi khusus urusan agama tidak boleh mengatakan menurut pendapat saya. Jadi, yang diperhatikan adalah sanad urutan sampai kepada Rasul. Penting sekali. Jadi kalau jangan dibaca soko-soko itu perhatikan. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan al-ilmu bila syekh fa syaikhun syekh. Ilmu agama yang dimaksud tanpa hadirnya seorang guru, maka yang menjadi guru adalah syekh. Makanya kalau bukan melarang panjenengan belajar agama dengan membaca boleh, tapi itu sampingan. Yang utama adalah dengan bimbingan seorang. Kenapa begitu? Ketika panjenengan belajar agama dengan membaca sendiri, akan menginterpretasikan apa yang dibaca sesuai kemampuannya. Betul kan? Nah, sehingga menduga-duga tidak paham. Nah itu tidak boleh. Agama menduga-duga. Bahaya sekali. Maka inilah problem kita. Di masyarakat kita itu dikongkol ngaji itu angel. Rumangsanya wis paham aku. Rumah titik rumangsanya wis paling paham aku. Padahal tidak ada apa-apa. Betul. Tidak ada apa-apa. Jadi ini yang harus kita sosialisasikan ke masyarakat. Contoh hadis yang menerangkan tentang sholat. Kenapa Pak kemudian kok ada perbedaan pendapat urusan hukum itu? Nah, itu biasa. Yang penting yang berbeda pendapat itu ulama, orang yang ahli di bidang agama. Yang bila yang berbeda pendapat itu orang yang ahli di bidang agama, ulama, maka pasti mempunyai dasar hukum. Pasti punya dasar hukum. Nah, yang beda pendapat kalau jenengan itu jelas al-ngawuru. Nah, iya pasti itu. Jadi kami pernah 3 periode menjadi ketua Lajnah Basul Masak. Jadi Lajnah Basul Masak itu adalah lembaga yang memutuskan hukum ketika terjadi permasalahan hukum yang kekinian, yang baru. Contoh akad nikah melalui video call. Itu sama boleh kita
Tapi kan butuh keputusan hukum. Kebetulan kami 3 periode menjabat sebagai ketua. Jadi kita selalu mendiskusikan dengan orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Jadi, dan semua yang ahli itu tidak pernah mengatakan pendapat saya. Tidak boleh. Itu yang ahli. Yang ahli itu tidak berani mengatakan begitu. Dalam kitab ini melarang begini, dalam kitab ini melarang begini. Begitu semua. Begitu semua. Jadi referensinya harus kuat. Harus kuat. Nah, sehingga kita memutuskan hukum itu ada pijakan yang menjadi. Jadi tidak boleh kita hanya yang lain ini kuat bejat ini. Betul. Saya pernah mengkaji tentang hukum. Contoh itu tentang hukum apa itu kepiting. Dengan berapa kepiting? Apa bedanya kepiting, rajunan, yuyu, wider? Ayo ngerti kolaknya? Apa wider? Itu dalam bahasa Arab cuma satu kalimat, salam toh. Dalam bahasa Arab hanya satu kalimat, salam dihukumi hal. Wah ini